Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Dengan populasi mencapai 270,2 jiwa pada tahun 2020, Indonesia juga disebut sebagai negara maritim dengan luas wilayah laut yaitu 5,8 juta kilometer persegi dengan panjang pantai 95.181 kilometer. Dengan luas wilayah laut Indonesia tersebut, maka Indonesia dikaruniai dengan keanekaragaman kehidupan hayati dan non-hayati. Karena itu, perikanan laut merupakan sumber daya alam yang sangat potensial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Pada kenyataannya, dari hasil perikanan yang diperoleh, banyak masyarakat yang belum tercukupi kebutuhannya atau belum mencapai kesejahteraannya. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau yang disingkat dengan KKP memproyeksikan bahwa produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 mencapai 8,02 juta ton. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan target pada tahun 2019 sebesar 8,4 juta ton. Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pantai. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Masyarakat pesisir memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Perbedaan ini dikarenakan keterkaitan erat dengan karakteristik ekonomi wilayah, latar belakang budaya, dan ketersediaan sarana prasarana penunjang. Kelompok masyarakat ini merupakan kelompok yang relatif tertinggal. Kondisi masyarakat nelayan di berbagai kawasan pada umumnya ditandai oleh beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial budaya, rendahnya sumber daya manusia, pendidikan rendah, produktivitas yang sangat bergantung pada musim, terbatasnya modal usaha, kurangnya sarana penunjang, buruknya mekanisme pasar, sulitnya transfer teknologi dan komunikasi yang mengakibatkan pendapatan masyarakat pesisir menjadi tidak menentu. Kondisi sosial masyarakat pesisir pantai. Yang pertama, masyarakat memiliki aturan lokal untuk memanfaatkan sumber daya setempat. Adanya tindakan kejahatan orang-orang tertentu, akses pelayanan sosial terbatas, serta keeratan hubungan dalam masyarakat yang cukup tinggi. Kondisi perekonomian masyarakat pesisir di Indonesia. Kesenjangan pendapat diakibatkan oleh perbedaan sumber daya, tipe armada, alat tangkap, dan akses pasar. Sumber daya yang berfluktuasi dan ketersediaan pasar menyebabkan variasi pendapatan dan ketidakpastian. Selanjutnya, lokasi komunitas yang terisolasi membuat biaya tinggi dalam membangun dan memelihara infrastruktur. Yang keempat ada investment, agak sulit dilakukan dan modal berlebih di beberapa lapisan masyarakat. Yang terakhir, kondisi perekonomian masyarakat pesisir di Indonesia yaitu pendapatan umumnya masih di bawah standar nasional. Lalu, bagaimana dalam menunjang pertumbuhan ekonomi para nelayan? Dalam wujud menunjang pertumbuhan ekonomi para nelayan, kelompok kami memberikan solusi berupa pemanfaatan teknologi berupa aplikasi ikan.com. Aplikasi ikan.com ini dapat diakses oleh siapapun, khususnya para tengkulak ikan, sehingga dapat mempermudah penjualan hasil tangkap para nelayan ke berbagai wilayah Indonesia.
Kehadiran aplikasi berbasis jualan online ini diharapkan mampu membantu perekonomian para produsen ikan yang berada di Indonesia. Selain itu, ikan.com juga bermanfaat untuk yang pertama, memudahkan masyarakat produsen ikan dalam memasarkan produknya ke halayak umum. Yang kedua, mengembangkan keterampilan masyarakat dalam menggunakan kemajuan teknologi. Yang ketiga, menghemat waktu dan tempat sehingga tidak memerlukan biaya yang banyak. Yang keempat, memudahkan para pembeli yang jauh dari domisili pesisir pantai. Yang terakhir, memiliki variasi barang yang lebih lengkap. Program ini sesuai dengan target Sustainable Development Goal nomor 14 dengan tujuan menyediakan akses terhadap sumber daya kelautan dan pasar bagi nelayan kecil.